Saat ini kami sudah berada di kantor Kementerian Luar Negeri. Kita akan bertemu dengan juru bicara Kemlu dan bertanya terkait dengan seperti apa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran maupun Israel. Berapa kira-kira jumlah WNI yang akan dievakuasi, termasuk seperti apa proses pemulangannya. Kita temukan faktanya. Bersama kami saat ini sudah ada juru bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Roy Sumirat. Selamat siang, Pak Roy. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Apa kabar? Baik juga. Pak Roy, ini melihat konflik antara Israel dan juga Iran. Kalau situasi terkini yang kita tahu dari pemberitaan, kemudian dari pengamatan juga ya, kalau sudah masuk masa gencatan senjata, tapi beberapa pengamatan menilai bahwa tensi ini masih cukup tinggi di antara dua negara, Iran maupun Israel. Apakah kemudian dari pihak pemerintah Indonesia sendiri, baik dari Presiden maupun dari Menteri Luar Negeri, sebetulnya seperti apa, Pak? Situasi terkini di sana saat ini, termasuk juga apakah ada arahan khusus begitu ya dari pemerintah, terutama terkait dengan WNI yang ada di sana? Baik, memang sebagaimana kita amati bersama dan kita pantau secara seksama bahwa situasi di kawasan masih sangat mengkhawatirkan. Dan dalam hal ini sebetulnya yang paling menjadi prioritas pemerintah Indonesia saat ini adalah terkait dengan masalah keselamatan dan keamanan para warga negara Indonesia yang ada di kawasan, terutama di negara-negara yang memang sudah secara nyata selama beberapa hari terakhir ini mengalami serangan atau ada insiden-insiden bersenjata yang dapat membahayakan nyawa dari para WNI tersebut. Maka oleh sebab itu konsentrasi kita diberikan ke sana, terutama bagi negara-negara yang sudah diumumkan oleh pemerintah Indonesia berada di dalam status siaga 1. Pengertian dari status siaga 1 adalah bahwa pemerintah segera meluncurkan rancangan untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia dari negara-negara tersebut. Hanya perlu saya tekankan lagi bahwa partisipasi atau keikutsertaan WNI pada program atau kegiatan evakuasi tersebut merupakan pilihan individu masing-masing. Jadi dilakukan secara sukarela dan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa individu itu mengikuti evakuasi apa tidak. Itu Bapak Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mengumumkan siaga 1 untuk wilayah Iran. Dan ini adalah perubahan signifikan sejak tahun lalu, bulan Juli 2024, status Iran adalah status siaga 2. Dan dengan demikian, secara resmi, proses evakuasi dimulai pada saat itu. Saya ingat sekitar 116 warga negara Indonesia ikut mendaftarkan diri. Ketika dilakukan evakuasi dari Iran, kita sudah memilih jalur evakuasi melalui darat. Kita pilih jalur melalui negara sekitar yang paling aman. Dan kita sudah memilih jalur evakuasi melalui negara setempat ke Baku, ke Azerbaijan. Dan akhirnya ada 97 orang yang mengikuti proses evakuasi dari Iran ke Baku, Azerbaijan, dan kemudian sekarang dalam proses ketibaan di tanah air. Tanggal 24 kemarin saya mendapatkan laporan dari KBRI Teheran, karena kita masih ada sekitar 8 personil di KBRI, termasuk 3 orang diplomat di sana yang masih bekerja, menyatakan bahwa selama 24 jam, atau sekarang sudah 48 jam terakhir, tidak ada serangan yang terdengar atau terasakan dilaporkan di ibu kota Teheran. Kita harapkan ini menunjukkan adanya perkembangan yang membaik. Tentu kita masih terus cautious ya, apabila suasana berubah lagi. Tapi paling tidak kita masih menimbang-nimbang perlu atau tidaknya evakuasi tingkat atau lanjutan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena ada 19 orang yang memutuskan untuk tetap tinggal. Tentu hal ini menjadi pertimbangan mereka masing-masing, mengapa mereka tetap tinggal apa segala macam, dan kita hanya bisa meminta mereka untuk mencoba berhati-hati dan terus membuka kontak dengan KBRI supaya kita bisa memonitor apa hal yang terjadi di tempat mereka tinggal. Dan kita masih melihat bukan hanya di Iran, tapi juga di beberapa negara lainnya di sekitar mengenai kemungkinan evakuasi dari negara-negara tersebut. Oh, artinya masih didalami lagi terkait apakah negara-negara lainnya juga perlu dievakuasi WNI di sana ya? Betul, karena masing-masing negara ada perwakilan Indonesia di sana, tentunya ada KBRI atau KJRI dengan kekecualian Israel tentu ya, karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun keberadaan WNI yang berada di wilayah Israel itu dipantau dan dibantu oleh Kedutaan Besar Indonesia di Amman, Jordania. Jadi tidak ada yang luput WNI yang ada di wilayah tersebut untuk kita
coba terus pantau pergerakannya, dan apabila diharuskan kita akan mencoba memberikan bantuan perlindungan dengan segala macam keterbatasan yang ada. Pak tadi menyebut juga kalau ada sekian ratus WNI yang ada di Iran, sebetulnya kalau dilihat dari profil latar belakang WNI yang ada di sana dari mana saja, Pak? Ya memang paling tidak tercatat secara resmi ya, di Kedutaan Besar Indonesia di Teheran itu ada 386 warga negara Indonesia yang tercatat secara resmi. Kita juga coba update terus nih data, apakah data ini masih valid apa tidak. Mungkin saja sudah ada yang lama tidak berada di Iran tapi belum sempat lapor diri bahwa sudah meninggalkan Iran. Dari sekitar 380 itu memang sekitar 250-an itu merupakan pelajar ya, yang menuntut ilmu di beberapa universitas atau sekolah, institusi lembaga pendidikan yang ada di Iran, terutama paling banyak itu di kota Qom. Nah, patut dimengerti juga bahwa situasi dan dinamika di berbagai kota di Iran itu pun kan berbeda-beda. Saya mendapatkan laporan langsung bahwa memang banyak yang akhirnya memilih untuk tetap tinggal atau tidak jadi daftar, atau sudah daftar tapi batal berangkat. Itu karena mereka menganggap di kotanya sendiri itu relatif suasananya masih kondusif. Mungkin bagi yang pelajar, mereka juga khawatir dengan masa depan kelanjutan studi mereka misalnya, atau yang memang pekerja, mereka juga mempertimbangkan apakah mereka bisa kembali untuk bekerja secara normal dalam jangka waktu dekat. Jika mereka tetap memilih untuk menolak, begitu, apakah ada arahan khusus atau bantuan yang diberikan pada mereka? Betul, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada dasarnya evakuasi adalah voluntary basis. Tidak akan pernah dalam situasi apapun, dalam sebahaya apapun, pemerintah bisa memaksakan orang untuk ikut evakuasi. Jadi kalau memang mereka sudah tetap hatinya ya, kita berketetapan hati bulat untuk tetap tinggal, ya memang kita paling hanya bisa menghimbau agar mereka melakukan hal-hal yang paling tidak bisa mengurangi potensi bahaya yang terjadi. Misalnya kita bisa menghimbau mereka untuk mencoba mencari tempat tinggal lain di kota lain yang sekiranya mungkin lebih aman kalau ada kerabat, atau juga paling tidak keluar rumah ke titik-titik kerumunan atau titik-titik yang mungkin disinyalir gampang menjadi target dari insiden-insiden bersenjata misalnya. Jadi hal seperti itu. Tapi yang paling penting adalah komunikasi. Karena kita ingin selalu warga negara yang tetap ada di lokasi itu membuka komunikasi dengan perwakilan Indonesia untuk memudahkan kami membantu apabila memang diperlukan. Oke. Tadi disinggung juga kalau untuk WNI sendiri yang berada di Israel ini berada dalam pemantauan KBRI Jordania, begitu ya? Ya. Apa Pak update terbaru di sana? Bagaimana kondisi mereka? Yang ya saya dengar terakhir ini dengan adanya kejadian selama seminggu setengah terakhir ini, terutama sejak tanggal 13 ya, ketika Israel meluncurkan serangan ke Iran, ada 4 orang WNI yang bermukim di Israel itu sudah meminta evakuasi dan sudah dilakukan evakuasi kepada mereka. Hanya sekarang seingat saya masih dalam proses akhir kepulangan tiba di Indonesianya. Ada 1 orang yang memang bermukim dan bekerja secara menetap sudah lama di Tel Aviv, dan ada 3 lainnya di Yerusalem. Cara kalau dari penolakan sendiri, apakah ada juga WNI di sana yang kemudian menolak untuk dievakuasi? Seingat saya ada sekitar 120 warga negara Indonesia yang memang pernah mendaftarkan diri kepada KBRI Aman, kepada kedutaan kita di Jordan, memang bekerja atau memang pelajar di wilayah Israel. Dan selain 4 orang yang kami sudah evakuasi, kami belum lagi mendengar ada WNI yang secara khusus meminta dilakukan evakuasi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Roy Sumirat atas waktunya dan wawancaranya. Terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Sekarang kan Pakistan mengusulkan Donald Trump sebagai calon penerima hadiah Nobel. Jadi dia berkeinginan sekali untuk bersaing dengan Obama ya sebagai penerima hadiah Nobel.